Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Pemirsa podcast Kurma Ramadan 1447 Hijriah yang berbahagia dimanapun Anda berada. Alhamdulillah Ramadan kali ini saya kembali hadir di podcast Pensta Kurma Ramadan dan senang sekali karena di edisi kali ini masih membahas terkait dengan tema-tema kajian keislaman berkaitan dengan sejarah kehidupan sehari-hari dan nilai-nilai inspirasi atau keteladanan dari para tokoh muslim dunia. Dan hari ini kita akan membahas Sayyidah Aisyah bintu Abu Bakar Siddiq. Dan di tengah-tengah kita, sahabat podcast, sudah hadir Ibu Idayati. Assalamualaikum Ibu Idayati. Waalaikumsalam Ibu Lulu. Sehat ya Ibu ya? Alhamdulillah luar biasa sehat. Di Ramadan kali ini. Masih berpuasa ya Ibu Ida ya? Insya Allah. Insya Allah masih berpuasa. Dan Ibu Ida kali ini akan bercerita, akan menyampaikan kisah terkait dengan putri dari sahabat terdekat Rasulullah SAW, yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu. Dan kira-kira nanti bisa diceritakan ya Bu Ida, seperti apa keseharian beliau saat bersama Kanjeng Nabi, saat bersama Rasulullah SAW, karena terhitung usianya yang masih sangat muda, ikut berperang bersama Kanjeng Nabi. Jadi seperti apa keseharian beliau dengan Kanjeng Nabi dan apa saja yang sudah dilakukan selama beliau masih hidup. Silakan Bu. Oke. Saya ingin menyapa dulu ya sahabat Kurma dari SMP Negeri 1 Talango. Terima kasih sudah mengundang saya Ibu Idayati untuk bisa singgah di acara podcast Kurma ya. Ini acara rutin ya setiap tahun. Alhamdulillah. Kayaknya enggak elok ya bila ingin memisahkan Sita Aisyah itu harus menyanyi dulu. Boleh. Boleh ya? Boleh, silahkan. Mohon maaf ya bila suaranya sedang-sedang saja. Mulia, indah, cantik, berseri. Asik. Kulit putih bersih merah di pipimu. Dia Aisyah, putri Abu Bakar, istri Rasulullah. Oke, sekelumit saja ya. Baiklah, kita akan bersama-sama ya menceritakan sekelumit tentang Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Oke. Beliau lahir di Mekah, tepatnya beliau dari pasangan sahabat terbaik Rasulullah yaitu Abu Bakar As-Siddiq dengan ibundanya yang bernama Ummi Ruman ya. Beliau ini menikah dengan Rasulullah tepatnya pada usia 6 tahun, kumpul rumah atau bergaul itu dengan Rasulullah pada usia 9 tahun. Beliau itu istri yang paling cerdas, kemudian mendapat julukan Humairah. Iya. Kemerah-merahan. Kemerah-merahan. Ya. Seperti Bida kalau tersenyum pipinya kemerah-merahan. Itu blush on. Nah, beliau juga mendapat julukan sebagai Ummul Mukminin, ibunda dari umat-umat yang beriman. Ummul Mukminin ini diberikan langsung oleh Allah kepada semua istri-istri Rasulullah. Kenapa? Untuk dimuliakan oleh umat-umat yang beriman, seperti itu. Kemudian beliau itu adalah satu-satunya istri Rasulullah yang masih perawan. Iya, di antara seluruh istri-istri Rasulullah, seperti itu. Bu Lulu, sekelumit tentang Aisyah untuk di awalnya, kayak gitu. Luar biasa banget ya. Luar biasa. Bu Ida sudah masih ikutkan berperang karena kan dinikahkan dengan Kanjeng Nabi, diambil istri Kanjeng Nabi karena pada saat itu juga Aisyah ikut berperang. Betul. Kan, ikut berperang. Kemudian karena memang putri dari sahabat terdekatnya, gitu,
ini apa Rasulullah dengan Siti Aisyah ini dalam kehidupan sehari-harinya seperti apa? Bu Ida, tadi kan julukannya sudah Humairah, merah-merahan, dan karena Rasulullah menikah dengan anak-anak begitu kan ya. Seperti apa kesehariannya? Kalau katanya orang Madura kan ngancu gitu ya, banyak ngancunya gitu. Tapi meskipun begitu, Sayyidah Aisyah ini kan sangat luar biasa sekali. Banyak hadis-hadis yang diriwayatkan dari beliau. Kira-kira kesehariannya seperti apa itu? Sayyidah Aisyah kan menikah di usia muda. Tentu ada alasannya. Kenapa Aisyah ini terpilih menjadi istri yang paling muda? Yang pasti kalau masih muda itu otaknya masih cemerlang. Kemudian dia bisa mendampingi Rasulullah yang paling lama. Beliau wafat setelah Rasulullah meninggal. Jadi artinya dia mendampingi dalam kehidupan sehari-harinya paling lama ya. Dalam kehidupan sehari, Aisyah ini hidupnya tentunya sangat sederhana. Mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah langsung. Kalau sederhana ya tempat tidur sederhana, pakaian sederhana, dan Rasulullah pun sering membantu kegiatan rumah tangga sehari-hari di dalam kehidupan Sayyidah Aisyah dalam mendampingi istrinya kayak gitu ya. Kemudian Aisyah ini seperti yang disampaikan oleh Bu Lulu tadi, dalam kehidupan sehari-hari Aisyah menjadi saksi mata. Dalam, saya sampai merinding ya, mendampingi Rasulullah dalam kehidupannya. Jadi karena dia masih muda, akhirnya dia ingatannya masih bagus. Kemudian kecerdasannya luar biasa sehingga dicatatlah itu menjadi hadis. Jadi contoh bagaimana kehidupan sehari-hari Rasulullah kan melalui saksi hidup, saksi mata langsung. Kalau orang yang di luar seperti sahabat kan tidak menemani secara langsung, sementara Sayyidah Aisyah itu langsung sebagai orang yang pertama. Seperti dalam kisah perang, dia juga seorang wanita muda yang sangat kuat dan teguh dalam membela kebenaran dan kejujuran. Ada juga kisah romantis seperti dalam lagu Berkejaran itu, ya kan, itu menunjukkan romantisme Rasulullah kepada Sayyidah Aisyah dalam lomba lari itu betul tidur di pangkuan itu kan dalam lomba lari sengaja Rasulullah di pertandingan yang pertama itu mengalah. Kenapa? Agar Aisyah itu bahagia kayak itu. Tetapi pada saat lomba lari yang kedua Rasulullah yang menang. Kenapa? Agar Aisyah itu saat mengalami kekalahan pun tetap bahagia kayak gitu. Artinya suatu rumah tangga yang romantis dengan dilandasi cinta dan kasih sayang seorang istri, lebih-lebih yang menjadi pendamping adalah Rasulullah, makhluk yang dipilih oleh Allah untuk menjadi penuntun kehidupan umat Islam di seluruh dunia. Iya, kalau berbicara Siti Aisyah dengan Rasulullah itu memang sangat luar biasa. Luar biasa. Kalau baca sejarahnya, kemudian bagaimana kisahnya, betul. Banyak disampaikan di dalam hadis-hadis betul. Nabi, gitu ya, menjadi saksi. Dan beliau ini kan sudah ada 2000 hadis, iya, gitu ya, ada sekitar ini 2210. Nah, kira-kira Bu Ida nilai-nilai apa yang nilai teladan apa yang bisa diambil dari perjalanan panjang seorang Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha? Oke, Bu Lulu, dia usia muda, dia semangat belajar, yang pasti adalah cinta ilmu. Iya, seperti tuntutlah ilmu mulai dari buayan sampai masuk ke liang lahat. Dia adalah yang pertama cinta ilmu. Yang kedua, beliau sederhana. Karena memang sederhana itu adalah landasan hidup bahagia dan tenang. Ya, meskipun kita memiliki kelebihan yang diberikan oleh Allah, kita tetaplah sederhana. Itu yang bisa kita ambil hikmahnya dari
Sayyidah Aisyah. Yang berikutnya adalah berani membela kebenaran, berani membela kebenaran dan jujur. Iya, Aisyah ini seandainya ada yang salah, dia tetap jujur dan berani untuk menyampaikan. Kalau dibayangkan di tahun ini, mungkin ada wanita modern, kalau itu benar dia akan ceplas-ceplos belak-belak. Aisyah pun begitu. Di zaman Rasulullah, beliau adalah sosok wanita atau istri Rasulullah pilihan, juga belak-belakan dan ceplas-ceplos. Kalau itu memang salah, dia akan berani menyampaikan kesalahannya gitu ya. Dan yang terakhir yaitu akhlak beliau kepada pendamping hidupnya Rasulullah. Sangat menjunjung adab dan akhlak, terutama bagaimana adab seorang istri kepada suaminya. Yang mungkin sekarang ini banyak yang jauh dari teladan Siti Aisyah ini ya. Ya, berproses mungkin ya, berproses. Karena rumah tangga ini perjalanan panjang. Betul, tidak ada habisnya. Ibadah terpanjang ya. Kira-kira nilai-nilai teladan apa lagi yang bisa diambil selain itu semua tadi, Bu Ida? Seperti itu ya. Yang pasti untuk yang relevan saat ini adalah apa ya? Rendah diri. Rendah diri ya. Masih relevan ya di relevan sekali ya. Apalagi kan kadang begini Bu Lulu, mohon maaf ya, kita pingin tampil elegan, tetapi kadang elegannya berlebih-lebihan. Nah, sederhana itu tidak harus ditunjukkan dari bagaimana casing kita, tetapi bagaimana kita bertingkah laku, hati kita itu sudah menunjukkan kesederhanaan. Iya. Baik Bu Ida, kalau nanti ngobrol tentang Siti Aisyah mungkin luar biasa sekali ya, banyak yang perlu dikaji, banyak yang perlu digarisbawahi gitu. Tapi meskipun sedikit tapi sangat luar biasa sekali tadi yang disampaikan oleh Bu Ida, keteladanan dari Siti Aisyah radhiyallahu anhu. Saya ingin tahu Bu Ida, boleh disampaikan tidak kepada seluruh pemirsa podcast Kurma Ramadan di Spensta ini, apa saja pesan-pesan yang ingin Bu Ida sampaikan lihat dari nilai-nilai keteladanan Siti Aisyah kepada seluruh pemirsa podcast? Nilai teladannya, tadi teladannya. Kira-kira pesan-pesan apa sih yang pesan-pesan Bu Ida sampaikan kepada siswa-siswi yang ada di sekolah di seluruh kecamatan Talango dan dimanapun pemirsa berada? Ini pesan untuk diri saya sendiri kebetulan pesan untuk diri saya sendiri karena kebetulan saya seorang ibu, seorang anak perempuan, ya, jadi seorang istri juga, dan tentunya untuk anak didik putri muslimah ya. Saya ingin menutup pesan ini lewat sebuah tembang, boleh enggak? Boleh. Kalau tadi dibuka dengan lagu, sekarang dengan tembang Jawa. Boleh? Nanti akan saya sampaikan maknanya di sini ya. Oke. Ini saya tak khawatir lupa ya. Jadi nanti kalau ada yang salah bisa diprotes. Oke, saya mau nyanyi ya. Oke. Siap? Pitik wale jambo, seko kolong mambu entong, monggo sami kundur, weteng kula sampun kotong, enake sekali jangan terong, teronge ijo-ijo, bocah keset mesti podo, teronge bunder-bunder, bocah sregep mesti pinter. Apa maknanya? Siapa yang rajin belajar dan mengasah ilmu pengetahuan seperti Siti Aisyah, kita pasti akan dipandaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu closing dan teladan yang saya bisa ambil dari Siti Aisyah. Luar biasa sekali ya sahabat podcast. Wah, tembangnya tembang Jawa, tapi bisa dimaknai bahwa kalau kita belajar dengan tekun, belajar dengan baik, pasti akan menjadi pintar dan Allah akan menolongnya, gitu ya. Betul dan
Terima kasih sekali. Sama-sama, terima kasih sekali sama-sama. Bu Ida sudah hadir di Sama-sama. podcast Ramadan Sepensta Kurma Ramadan 1447 Hijriah. Mudah-mudahan berkenan hadir kembali di esok hari atau tahun depan ya. Dan banyak sekali yang bisa kita ambil sahabat podcast dari apa yang disampaikan oleh narasumber kita hari ini. Dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan hidayah, mendapatkan hikmah, mendapatkan ilmu dari apa yang disampaikan oleh Ibu Idayati Amin. di kesempatan bulan Ramadan ini. Dan saya ucapkan terima kasih karena sahabat podcast semuanya sudah berkenan untuk menyimak acara podcast di bulan Ramadan. Dan terima kasih Bu Ida sudah berkenan hadir. Sama-sama Saya dulu undur diri sahabat podcast dan terima kasih atas kebersamaannya. Mudah-mudahan puasa Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.